Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, limpahan taufik, serta bagaimana kita terus-menerus mendapatkan keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini. Kita masih diberikan kemampuan dan terutama keinginan untuk hadir melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat. Mengawali khutbah pada kesempatan ini, maka kami wasiatkan kepada jamaah sekalian dan juga kepada diri kami pribadi agar senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kita mati kecuali hanya sebagai seorang muslim. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah terkait urgensi belajar membaca Al-Quran. Mengapa kita perlu belajar membaca Al-Quran? Paling tidak ada 3 alasan pokok, alasan kita harus belajar membaca Al-Quran. Yang pertama, jamaah sekalian, kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah dalil. Dengan segala kerumitan dunia ini, tentunya kita butuh kepada sebuah petunjuk bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah, apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia begitu saja tanpa ada maksud, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Kita harus tahu apa tujuan kita hidup di dunia ini, jamaah sekalian. Karena kita kalau sekedar hidup, maka tidak ada bedanya dengan, mohon maaf, dengan binatang. Kita sebagai muslim terikat oleh aturan. Dalam agama kita,
Orang-orang kafir itu tidak diatur bagaimana mereka hidup jamaah sekalian. Mereka bebas melakukan apa saja yang mereka mau, tapi dengan konsekuensi bahwa akan ada hari pembalasan atas apa yang mereka kerjakan di dunia. Mereka bebas ingin lakukan apa saja, tapi kita yang memilih beriman jamaah sekalian, ada aturan yang harus kita kerjakan, dan aturan itu datang dari yang maha mengatur, yakni Allah Rabbul Alamin. Dengan segala rahmatnya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk mengetahui tujuan kita, yakni dengan mengirimkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kita, dari seorang manusia, yang mana Rasul ini membawa firman Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran, agar kita tahu mengapa kita hidup di dunia ini. Dan terjawablah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka ternafikanlah segala tujuan yang lain, dan ditetapkanlah satu-satunya tujuan kita diciptakan oleh Allah, yakni untuk beribadah kepadanya. Namun yang menjadi pertanyaan jamaah sekalian, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka semua dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tahu tujuan kita. Dan Al-Quran adalah dalil. Namun ada syarat bagaimana seseorang itu baru bisa menjadikan Al-Quran sebagai dalil, yakni harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata Allah, Alif Lam Mim, inilah kitab Al-Quran yang tidak ada sama sekali keraguan di dalamnya. Huda, petunjuk untuk siapa? Lil muttaqin. Makanya tidak heran jamaah sekalian, betapa banyak orang yang menghafalkan Al-Quran tapi tidak tercermin di dalamnya akhlak Al-Quran. Karena memang kekhususan Al-Quran baru bisa dijadikan sebagai petunjuk hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan sifat-sifatnya orang bertakwa setelahnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu salah satu tanda-tanda orang bertakwa, tapi banyak sekali. Lantas bagaimana kita mengetahui cara hidup yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita mau menjadikan Al-Quran sebagai dalil kalau untuk membacanya saja kita tidak mampu? Waliyadzubillah. Kemampuan membaca Al-Quran itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap sesuatu yang pencapaian, tapi ini adalah kompetensi dasar. Seorang muslim harus bisa baca Quran. Bukan bilang, wah bagusnya beliau bisa baca Quran. Tidak. Sebagai seorang muslim, konsekuensinya adalah harus bisa baca Quran. Karena ini tadi alasan pertama adalah Al-Quran adalah dalil. Kalau kita sebatas pakai prasangka ini baik ini buruk, maka kebenaran itu relatif jamaah sekalian. Kebaikan itu relatif. Butuh kepada sumber yang benar, yakni Al-Quran. Di Al-Quran disifati Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, sehingga kita mampu membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Alasan pertama adalah karena Al-Quran adalah dalil. Bagaimana kita mau jadikan Al-Quran sebagai pedoman kalau untuk membacanya saja kita tidak bisa? Maka ini alasan pertama mengapa kita harus belajar Al-Quran. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan kedua, mengapa
kita harus belajar membaca Al-Quran adalah karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita tahu wahyu yang pertama turun kepada Nabi kita, Iqra, bacalah, perintah. Kemudian dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacalah pada apa-apa yang telah diwahyukan kepada dari kitab Rabbmu, yakni Al-Quran. Ini adalah perintah. Kita sebagai orang beriman jamaah sekalian, ketika mendapati sebuah perintah, tugas kita adalah dengar dan taat. Ada hikmah yang kita ketahui atau tidak ada, dengarkan dan taati, lakukan. Masuk akal atau tidak masuk akal, lakukan. Ini konsekuensi dari syahadat kita, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ketika ada hal yang menyelisihi akal dari wahyu menyelisihi akal kita, maka akal harus tunduk. Bagi sebagai seorang beriman, ketika kita dihadapkan terhadap sebuah perintah, maka kita laksanakan jamaah sekalian. Kita sebenarnya bebas saja. Sebagai manusia yang merdeka, kita bisa menentukan mau kita lakukan atau tidak. Tapi ingat, di setiap langkah yang kita ambil ada konsekuensi yang menunggu nanti. Dan kita tahu bersama bahwa asal atau hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Ketika datang perintah, maka kita wajib untuk melakukannya dengan semampu kita. Jadi ketika datang perintah jamaah sekalian, maka bertakwalah kepada Allah dengan semampu kita. Tidak bisa kita memang paksakan harus sempurna, tapi setidaknya kita mau lakukan, kita lakukan. Berbeda dengan larangan. Pasti semua orang bisa lakukan larangan jamaah sekalian, atau tinggalkan larangan. Ketika Allah bilang jangan mendekati zina, kita tinggal tidak melakukannya, kita tinggal tahan diri kita. Sama saja ketika ada batu, misalnya ada sebuah batu, terus kita dilarang, jangan angkat batu ini. Tidak mungkin kita bilang, harus saya angkat. Saya tidak bisa kalau tidak angkat. Beda. Larangan itu tinggal kita tinggalkan. Berbeda dengan perintah. Perintah itu semampu kita. Maka inilah alasan kedua. Mengapa kita harus belajar Al-Quran sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsekuensi dari kita sebagai mengaku muslim. Bukankah kita ketahui bersama bahwa Islam diambil dari kata aslama yuslimu. Islam artinya tunduk, patuh, berserah diri. Ini konsep utama dari Islam jemaah sekalian. Jadi ketika ada perintah, maka tugas kita adalah laksanakan semampu kita. Laksanakan semampu kita. Bagaimana usaha kita memulai belajar Al-Quran sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alasan yang ketiga jemaah sekalian, dan ini bukan batasan bahwa hanya 3 alasannya, tapi banyak sekali. Salah satunya yang ketiga ini adalah karena keutamaan belajar membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian, ini tingkatan manusia yang paling baik kata Nabi. Man ta'allama Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Di hadis yang lain, Nabi SAW bersabda bahwa orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran itu kedudukannya sama dengan malaikat. Dan yang terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Bayangkan, tidak ada kerugiannya kita belajar membaca Al-Quran. Kita mahir, kedudukan kita sama dengan malaikat. Kita terbata-bata, itu mendapatkan 2 kebaikan. Maka tidak ada ruginya lepaskan. Fokus kita bukan menjadi hafidh, fokus kita bukan menjadi qari, tapi kita dituntut untuk membaca, mempelajari. Dan setelah itu kita tadabburi, kita amalkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu sebagai berkah
untuk direnungi ayat-ayat tanda-tandanya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan supaya orang-orang yang berfikir itu bisa mengambil pelajaran. Dan yang terakhir, Nabi SAW juga bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabihi. Kalian bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat untuk sahabatnya, yakni yang senantiasa membacanya. Jadi tidak ada kerugian kita belajar, bisa ataupun tidak bisa itu tergantung dari Allah berikan pemahaman. Tapi yang kita dituntut adalah kita mulai belajar. Kita harus belajar membaca Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, tentunya keseharian kita harusnya tidak lepas dari Al-Quran, jamaah sekalian. Kita solat 5 waktu minimal membaca 17 kali sehari semalam suratul Fatihah. Yang mana Al-Fatihah dalam solat kita adalah rukun dari solat. Kita ketahui bersama, rukun kalau tidak dikerjakan maka batal salat kita. Kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak membaca di sini termasuk juga tidak benar dalam membaca. Sudah berapa banyak salat kita jamaah sekalian, Al-Fatihah kita keliru karena lalainya kita dalam mempelajari Al-Quran. Bahkan di takbiratul ihram kita jamaah sekalian sebagai rukun pertama, Al-Quran dibaca panjang pendeknya sudah berubah jamaah sekalian. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, niat kita membesarkan Allah, Allah Maha Besar. Tapi terkadang kita dapati mereka panjangkan takbirnya pada lafaz Allah, Allahu Akbar. Ini keliru jamaah sekalian. Kalau kita panjangkan hamzah di situ di awal, ini menambahkan makna, bermakna apakah Allah Maha Besar? Hanya perkara panjang pendek saya. Allahu Akbar. Baru panjang pendek, belum berubah hurufnya. Allah bilang la'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur, kita bilang la'allakum tashkurun. Pakai sin berubah makna agar kalian mabuk. Sudah berapa banyak bacaan Al-Quran kita yang keliru jamaah sekalian hanya karena perbedaan satu huruf. Dalam Al-Quran disebutkan Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Esa. Kita bilang Qul huwallahu ahad, makanlah. Hanya pengaruh nafas dan bergesernya sedikit lidah kita, ini sudah merubah makna jamaah sekalian. Konsekuensinya berat sekali. Maka penting, ini ilmu tajwid jamaah sekalian, ilmu yang sangat disepelekan sekarang. Sangat disepelekan. Kita anggap cukuplah anak-anak saya yang belajar, tidak jamaah sekalian. Kita beralasan usia sudah tua. Di masa turunnya Al-Quran banyak sahabat yang tua jamaah sekalian. Bahkan mereka bersabar menghafalkan 10 ayat. Sisihkan waktu kita jamaah sekalian, 365 hari dalam setahun. Merugi kita. Sepekan kita cari satu saja jadwal belajar mengaji jamaah sekalian. Sepekan sekali.
Kita alhamdulillah di Makassar begitu banyak kelas-kelas tahsin tajwid. Alhamdulillah, suatu berkah dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan kota kita ini banyak. Cuma dari situlah bisa jadi melalui khutbah ini Allah jadikan sebagai tanda bahwa sudah saatnya kita benahi diri kita. Umur kita sudah berapa jamaah sekalian yang habis lalai dari belajar Al-Quran, sementara kita selalu mendengarkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Maukah kita menghadap kepada Allah, kembali kepada Allah dengan kondisi bacaan Quran kita yang seperti ini jamaah sekalian? Kita mengaku sebagai seorang muslim, perbaiki bacaan Quran kita, karena ini menjadi fondasi untuk semua ilmu yang lain jamaah sekalian. Bagaimana sahnya salat kita, sahnya syahadat kita, harus betul-betul bagus bacaan Quran kita. Dan jamaah sekalian, pada hari Jumat ini kita diperintahkan untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.